Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Apriyanti, NIM 20010101024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas akhir semester Matematika Teknik yang berjudul Transformasi Z. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Transformasi Z mempunyai tujuan memindahkan sistem yang dinyatakan dalam domain waktu ke domain Z. Dengan memindahkan ke domain Z memudahkan dalam perhitungan. Memindahkan suatu sistem ke domain Z untuk tujuan analisis. Transformasi Z dapat didefinisikan sebagai X sama dengan 2 sama dengan sigma N sama dengan min tak terhingga sampai terhingga Xn dikali Z min N. Bilangan kompleks yaitu unsur pendukung dalam transformasi Z. Pertama itu kata sinyal juga menunjukkan kepada sistem. Yang kedua, sinyal dalam domain waktu dinyatakan dengan X dalam kurung N. Yang ketiga, sinyal dalam domain Z dinyatakan dengan X dalam kurung Z. Yang keempat, dan didefinisikan dalam kurung tak terhingga dan terhingga. Selanjutnya bisa kita lihat bentuk polar dari bilangan kompleks Z. Karena transformasi Z adalah deret pangkat tak terhingga, transformasi ini hanya berlaku untuk nilai-nilai yang deretnya konvergen. Daerah konvergensi ROC X dalam kurung Z adalah himpunan seluruh nilai Z agar X dalam kurung Z mencapai nilai berhingga. Jadi setiap waktu kita menyebutkan transformasi Z, kita menunjukkan ROC-nya. Selanjutnya sifat transformasi Z. Yang pertama itu nilai linearitas. Dapat dijadikan persamaan di mana X1 dalam kurung N plus X2 dalam kurung N ditransformasikan ke transformasi X1 dalam kurung Z plus X2 dalam kurung Z. Yang kedua itu time shifting atau pergeseran waktu. Adalah X dalam kurung 2 dikali jika X dalam kurung N, maka pergeseran waktunya itu X dalam kurung Z, maka X dalam kurung N min K, pergeseran waktunya itu Z pangkat min K X dalam kurung Z. Yang ketiga itu konvolusi, yang di sini hanya mengalihkan jika X1 dalam kurung N ditransformasikan ke X1 dalam kurung Z dan X2 dalam kurung Z, dia akan menjadi X2 dalam kurung 2, maka X1 dalam kurung N dikali X2 dalam kurung N, dia akan menjadi X1 dalam kurung Z dikali X2 dalam kurung Z. Selanjutnya kita ke contoh soal. Selanjutnya kita ke tabel transformasi Z. Bisa kita lihat bahwa di sini transformasi Z itu terdapat sinyal discrete yang disimbolkan dengan X dalam kurung N. Transformasi Z
yang disimbolkan dalam X dalam kurung Z ROC. Daerah konvergensi, yang pertama kita lihat du dalam kurung N, transformasi Z-nya itu 1, ROC-nya seluruh Z. Kalau sinyal waktunya UN, maka transformasi Z-nya itu 1/1 min Z pangkat min 1 sama dengan Z per Z min 1, ROC-nya itu Z lebih besar dari 1. Selanjutnya seperti itu. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Pada contoh soal yang pertama, barisan X adalah barisan berhingga. X dalam kurung XK sama dengan dalam kurung 8, 3, min 2, 0, 4, dan min 6. Yang ditanya itu cari transformasi Z-nya. Yang kedua, tentukan transformasi Z dari sinyal X dalam kurung N sama dengan dalam kurung 3 dalam kurung pangkat N min 4 dalam kurung pangkat N dikali UN. Yang ketiga itu tentukan transformasi Z dari X dalam kurung N min 2 dan X dalam kurung N plus 2. Yang pertama itu kita disuruh cari X1 dalam kurung N sama dengan dalam kurung 1, 2, 5, 7, 0, 1. X2 dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N plus 2 yang nilainya 1, 2, 5, 7, 0, dan 1. ROC-nya itu ROC untuk Z tidak sama dengan 0. Baik, langsung saja kita jawab soal nomor 1. Soal nomor 1 itu X dalam kurung XK sama dengan dalam kurung nilainya itu 8, 3, min 2, 0, dan min 6. Yang dicari itu transformasi Z-nya. Misalnya K0 saya letakkan di min 2. Untuk transformasi Z-nya dituliskan rumus X dalam kurung Z sama dengan sigma K sama dengan min 2, jaraknya adalah 3. EK dikali Z pangkat min K, hasilnya 8 Z pangkat 2 ditambah 3Z min 2 ditambah 4Z min 2 dikurang 6Z min 3. Sudah terjawab nomor 1, yaitu hasilnya 8Z pangkat 2 plus 3Z min 2 ditambah 4Z pangkat min 2 min 6Z pangkat min 3. Baik, selanjutnya kita langsung aja ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini X di dalam kurung N sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang 4 dalam kurung 3 pangkat N dikali UN. AN kali U dalam kurung N Z per Z min A, nilai harga mutlaknya itu Z lebih besar dari A, sehingga nilai XN sama dengan 3 dalam kurung 2N dikali UN dikurang 4 dalam kurung 3N dikali UN. Selanjutnya kita cari domain Z-nya, didapat 3Z per Z min 2 dikurang 4Z per Z min 3. Jadi hasilnya di sini
yang kita dapat adalah 3Z per Z min 2 dikurang 4Z per Z min 3. Selanjutnya itu soal nomor 3 yang A. Di sini kita suruh mencari transformasi yang mendekati dengan Z-nya. Di mana di sini du n ini adalah 1. Terus ini adalah untuk semua Z nilai du-nya adalah n min k sama dengan k kurang dari 0 untuk yang Z-nya min k, untuk ROC-nya Z tidak sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat di sini X1 dalam kurung N-nya du N adalah ditambah 2 du N min 1 N plusnya 5 du-nya N min 2 plus 7 du N min 3 terakhir du-nya N min 5. Setelah itu kita langsung ke Z, didapat nilai Z1 plus 2Z min 1 ditambah 5Z min 2 plus 7Z min pangkat min 3 tambah Z pangkat min 5. Baik, selanjutnya itu jawaban soal 3 yang B. Di sini kan diminta bahwa X pangkat 2 dalam kurung N sama dengan du dalam kurung N plus 2 ditambah 2 du dalam kurung N plus 1 ditambah 5 du dalam kurung N ditambah 7 du dalam kurung N min 1. Langsung saja kita ranahkan ke X2 dalam kurung Z sama dengan Z pangkat 2 plus 2Z min 1 ditambah 5 ditambah 7Z pangkat min 1. Jadi tadi yang kita turunkan itu 2 du dalam kurung N ditambah 1 kita turunkan menjadi 2Z min 1, sedangkan 5 itu dapat dari 5 du dan 7Z pangkat min 1 itu dapat dari 7